Saudara-saudari seiman yang terkasih dalam Kristus, kalau kau masih berpikir Israel berdiri karena teknologi, kau belum mengerti siapa yang menjaga tembok Yerusalem. Musuh menyerang tanpa henti, rudal terbang dari Gaza, drone mematikan datang dari Yaman. Ratusan misil menghujani langit Israel, namun bangsa kecil itu tidak jatuh, tidak gentar, tidak habis. Kenapa? Karena bukan Iron Dome yang menjadi pelindung utama Israel, tapi Heavenly Dome, tangan Tuhan yang tidak tertidur. 3 malam berturut-turut, langit Israel menjadi saksi. Lebih dari 430 rudal dan drone dikirim oleh Iran dan sekutunya. Hamas dari Gaza, Hizbullah dari Lebanon, dan milisi Houthi dari Yaman. Tujuannya jelas, mematahkan pertahanan, menumpahkan teror, dan menundukkan hati bangsa Yahudi. Namun, lihatlah kenyataannya. Bukan kehancuran yang terjadi, melainkan kebangkitan. Bukan ketakutan, tapi keberanian yang membara. Bukan ratapan, tapi pujian yang bergema dari Yerusalem. Israel tidak roboh. Israel justru bangkit lebih kuat, dan dunia dibuat gemetar. Yesaya pasal 54 ayat 17 berkata, "Setiap senjata yang ditempa melawan engkau tidak akan berhasil." Dan bukankah itu yang sedang terjadi hari ini? Sistem pertahanan Israel, Iron Dome, David's Sling, Arrow System, menjadi alat di tangan Tuhan. Laporan militer mencatat 96% dari semua serangan udara berhasil dicegat. Rudal-rudal gagal mencapai tujuannya. Drone-drone hancur bahkan sebelum menyentuh tanah. Seorang pejabat militer senior berkata dengan mata berkaca-kaca, "Kami tidak hanya dibantu oleh teknologi, tapi oleh tangan yang tidak terlihat." Dan ia menunjuk ke langit yang terbakar merah oleh api, namun tetap tidak tersentuh. Apa yang tidak bisa dijelaskan oleh manusia, sedang dikerjakan oleh tangan ilahi. Saudaraku, apakah ini kebetulan? Apakah ini hanya soal kecanggihan senjata? Tidak. Ini adalah nubuatan yang sedang berjalan di depan mata kita. Zakharia pasal 2 ayat 8 berseru, "Barang siapa menjamah kamu, berarti menjamah biji matanya." Israel bukan bangsa biasa, mereka adalah jam mata Allah, pupil matanya sendiri. Dan ketika bangsa-bangsa menyentuh Israel, mereka sedang menyentuh sesuatu yang paling sensitif dari hadirat Tuhan. Mari kita lihat sejarahnya. Tahun 1948, Israel diproklamirkan berdiri sebagai bangsa. Belum 1 hari genap, negara-negara Arab menyerbu dari segala penjuru. Mesir, Yordania, Suriah, Lebanon, Irak. 5 negara melawan 1 bayi bangsa. Namun apa yang terjadi? Israel menang. Lalu tahun 1967, perang 6 hari. Sekali lagi, bangsa ini dikerubungi musuh dari segala arah. Tapi dalam waktu kurang dari 1 minggu, Israel bukan hanya bertahan, ia merebut kembali Yerusalem. Mengapa? Karena Tuhan yang sama yang membawa mereka keluar dari Mesir, masih menjaga mereka hari ini. Tuhan berkata kepada Abraham, "Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau, dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau." Ayat ini bukan sekadar puisi kuno. Itu adalah kontrak abadi antara Tuhan dan umatnya. Dan sampai detik ini, janji itu belum pernah dibatalkan. Lihat realita yang terjadi sekarang. Iran melalui proksinya menyatakan tekad untuk memusnahkan Israel. Namun yang terjadi justru sebaliknya. Mereka kehilangan jenderal-jenderal seniornya. Israel dalam 1 malam melancarkan serangan udara presisi tinggi yang menghantam 6 pangkalan peluncur rudal di Suriah, 3 pusat komando Iran, bahkan fasilitas bawah tanah Fordo dan Natanz, simbol kekuatan nuklir Iran, ikut terguncang. Ini bukan strategi biasa. Ini adalah tangan Tuhan yang mengacaukan musuh seperti zaman Gideon. Amsal pasal 21 ayat 1 berkata, "Hati raja seperti batang air di tangan Tuhan, dialirkannya kemana ia kehendaki." Amerika memberi $3,8 miliar tiap tahun.
Eropa mengirimkan senjata dan logistik, bukan karena belas kasihan mereka, tapi karena Tuhan sedang menggerakkan hati bangsa-bangsa demi melindungi umat pilihannya. Namun perhatikan juga, dunia sedang gelap. Banyak yang tidak sadar bahwa mereka sedang memusuhi rencana Allah. PBB kembali bersidang, media kembali mencela. Mereka menyebut Israel kejam, melampaui batas, bahkan melakukan genosida. Tapi di balik itu, suara gereja yang sejati mulai berseru. Jangan main-main dengan Israel, sebab engkau sedang menginjak garis api Tuhan. Yehezkiel pasal 35, ayat 5 dan 6 mengutuk Edom yang bergembira atas penderitaan Israel. Karena engkau menaruh kebencian yang tak berkesudahan, aku akan menyerahkan engkau kepada darah. Dan saat ini, kita melihat kebencian yang sama bangkit lewat Hamas, Hizbullah, Iran. Mereka bukan hanya melawan manusia, mereka sedang menantang Tuhan. Saudaraku, Israel bukan bangsa tanpa dosa. Namun satu hal yang pasti, Tuhan belum selesai dengan mereka. Dan jika Tuhan masih berjalan bersama Israel, maka siapapun yang berdiri melawan mereka akan mengalami kehancuran. Yesaya pasal 31 ayat 5 berkata, seperti burung yang berkepak melindungi sarangnya, demikianlah Tuhan akan melindungi Yerusalem. Dan itulah yang sedang kita saksikan hari ini. Sekarang saya ingin bertanya, di mana hatimu berdiri hari ini? Apakah engkau membela kebenaran Tuhan? Atau engkau diam dan membiarkan dunia menggiringmu pada kebencian terhadap bangsa pilihannya? Tuhan tidak netral, Tuhan berpihak. Dan dia berpihak kepada janjinya. Jika engkau mengaku percaya pada Alkitab, maka engkau harus berdiri bersama rencana Allah. Karena rencananya sedang menuju satu titik klimaks, kedatangan Sang Raja. Yerusalem akan menjadi pusat segala nubuatan, dan Israel akan menjadi panggung bagi penggenapan terakhir. Setiap rudal yang diluncurkan ke Israel adalah panggilan pertobatan bagi bangsa-bangsa. Setiap roket yang dicegat adalah peringatan surgawi bahwa waktu semakin dekat. Dan pertanyaannya bukan lagi soal perang, tapi apakah engkau sudah berdamai dengan Tuhan? Saudaraku, hari ini Israel diserang, besok mungkin giliran dunia digoncangkan, dan setelah itu tidak ada lagi waktu untuk bersiap, karena Raja akan datang menjemput mempelainya. Dan mereka yang memusuhi Israel akan berada di pihak yang salah dari sejarah kekekalan. Renungkanlah ini sebelum langit terbuka dan Raja segala raja datang sebagai hakim. Tuhan memberkati Israel, Tuhan memberkati mereka yang berdiri bersamanya, dan semoga engkau dan aku termasuk di antara mereka.